Drama ini dimulai dengan seorang pemuda yang sedang berenang di laut untuk mencari sejenis gurita. Ketika ia naik ke permukaan, ia menemukan seorang pemuda yang pingsan dengan sebuah jam tangan mahal di tangannya. Pemuda itu kemudian mengambil jam tangan tersebut bersama hasil tangkapannya. Pemuda yang pingsan itu ternyata bernama Songju. Bagaimana ia bisa terdampar di sana? Ceritanya akan dijelaskan nanti. Kita kembali ke Hu Ildo, menantu tertua dari Pak Cha Gongchon. Pak Cha adalah pemilik desan, sementara seorang pria bernama Yum Jangson merupakan guru dari Dongju. Pada hari sidang Hu Ildo, Jangson meminta Dongju untuk merekam percakapan selama persidangan. Ia juga mengingatkan Dongju tentang janjinya untuk mengakhiri sidang tersebut melalui salah satu anggota parlemen. Malam sebelumnya, sebenarnya Dongju telah menemui anggota parlemen tersebut dan memberikan sejumlah emas serta uang dalam bentuk dolar. Ia meminta agar sidang Hu Ildo ditangguhkan. Namun, anggota parlemen itu tidak mudah diperdaya. Ia tahu bahwa percakapan mereka telah direkam oleh Dongju, sehingga ia merebut rekaman tersebut. Meski begitu, Dongju tidak kehabisan akal. Ia sudah menyiapkan rencana lain. Ia mengatakan bahwa ada hal penting yang harus dibahas secara pribadi, yaitu sebuah surat yang membuktikan bahwa anggota parlemen tersebut menerima suap dari desan. Anggota parlemen itu menolak menandatangani surat tersebut, tetapi tetap menerima uang dan emas yang telah diberikan. Namun, tanpa sepengetahuannya, Dongju telah memasang kamera tersembunyi di ruangan tersebut. Segala percakapan mereka pun terekam. Akhirnya, anggota parlemen itu terpaksa menandatangani surat tersebut dan berjanji untuk menangguhkan sidang Hu Ildo keesokan harinya. Pada hari sidang, setelah menerima kode dari Dongju, anggota parlemen itu dengan sengaja membuat kekacauan sehingga terjadi banyak perdebatan antar anggota parlemen lainnya. Akibatnya, mereka akhirnya memutuskan untuk menunda sidang Hu Ildo. Setelah semuanya beres, Dongju melapor kepada Yum Jangson, yang penasaran bagaimana ia menangani situasi tersebut. Dongju hanya menjawab bahwa ia sekadar menggunakan akalnya. Meskipun Hu Ildo berterima kasih kepada Dongju, sebenarnya ia tidak terlalu menyukai karakter pria itu. Hu Ildo sendiri memiliki seorang istri bernama Cha Doki, anak tertua dari Pak Cha. Namun, ada cerita tersendiri di balik pernikahan mereka. Sementara itu, Dongju diundang oleh Pak Cha untuk minum bersama melalui sekretarisnya. Mereka memiliki kebiasaan minum alkohol yang dicampur dengan 2 kuning telur. Saat Dongju mengambil minuman dari brankas rahasia milik Pak Cha, yang hanya diketahui sandinya oleh mereka berdua, tiba-tiba ia tertangkap basah oleh Hu Ildo. Hal ini semakin membuat Hu Ildo tidak menyukai Dongju, karena ayah mertuanya terlihat lebih dekat dengan pria itu dibandingkan dengannya. Hu Ildo merasa Pak Cha lebih peduli kepada Dongju daripada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Pak Cha datang, dan mereka pun mulai minum bersama. Namun, perhatian Pak Cha justru lebih tertuju pada Dongju dibandingkan pada Hu Ildo, meskipun Hu Ildo baru saja berhasil menangani sidang yang rumit. Hal ini membuat Hu Ildo semakin geram. Ia merasa ayah mertuanya lebih senang berbicara dengan Dongju, bahkan sering tersenyum kepadanya, sesuatu yang jarang ia tunjukkan kepada Hu Ildo. Tak lama kemudian, istri Hu Ildo datang dan meminta berbicara secara pribadi sebagai anggota keluarga. Karena Dongju bukan bagian dari keluarga, ia pun berpamitan dan diizinkan pulang oleh Pak Cha, mengingat malam sudah larut. Keesokan harinya, ketika Dongju tiba di kantor, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yun. Wanita cantik itu bekerja di kantor tersebut dan ternyata adalah kekasihnya. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hubungan mereka. Dongju datang ke kantor karena dipanggil oleh Pak Yom Jangson. Saat ia tiba di ruangan Pak Yom, ternyata di sana juga ada Hu Ildo dan Pak Cha. Pertemuan itu diadakan karena Pak Yom ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Cha yang telah menggunakan jasanya dalam membantu sidang Hu Ildo, sesuatu yang juga direkomendasikan oleh Dongju. Bagi Dongju, Pak Yom adalah sosok guru yang ia hormati. Dalam pertemuan itu, mereka mulai membahas tentang akuisisi sebuah perusahaan kimia. Namun, menurut Dongju, pembicaraan tersebut terlalu rahasia untuk dibahas di tempat terbuka, sehingga mereka berpindah ke ruangan pribadi. Ruangan itu dilengkapi dengan sistem keamanan luar biasa hingga sinyal pun tidak dapat tertangkap di dalamnya. Saat Pak Yom keluar sebentar untuk menelepon, Pak Cha memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Hu Ildo. Ia memperingatkan Hu Ildo agar tidak terlalu percaya pada Pak Yom, karena pria itu sangat licik. Namun, Hu Ildo menolak mendengar peringatan tersebut dan tetap memilih bekerja sama dengan Pak Yom. Setelah itu, Pak Yom mengabarkan bahwa akuisisi Usong Chemical telah disetujui. Dengan demikian, kerja sama bisnis antara mereka berdua sejauh ini berjalan lancar, meskipun Pak Cha tetap sangat waspada terhadap kelicikan Yom Jangson. Sementara itu, Dongju pulang ke rumahnya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata, ia tinggal satu rumah dengan Yun. Kebetulan, keluarga Yun sedang berada di Amerika,
sehingga ia diizinkan untuk tinggal bersama Dongju. Hubungan mereka cukup mesra, dan sebenarnya Dongju sudah memiliki niat untuk melamar Yun. Tak lama kemudian, Dongju menerima telepon dari Pak Chai. Dalam percakapan itu, Pak Chai menyampaikan bahwa Pak Cha meminta Dongju untuk mengurus pernikahan cucunya yang saat ini tinggal di Amerika. Pernikahan tersebut harus diselenggarakan secara sederhana tetapi tetap elegan. Setelah menerima permintaan itu, Dongju menceritakan hal tersebut kepada Yun, yang langsung mendukung dan menyemangatinya. Keesokan harinya, Dongju pergi ke Yusong Chemical, perusahaan yang akan diakuisisi oleh Desan. Sesuai dengan dugaan Pak Cha, perusahaan tersebut ternyata tidak sepenuhnya bersedia bekerja sama. Setelah kembali ke kantornya, Dongju kedatangan tamu, putri kedua Pak Cha yang bernama Cha Guki. Guki, yang merupakan CEO perusahaan kimia di bawah Desan, datang dengan tujuan mengajak Dongju untuk bekerja sama dengannya agar ia bisa tetap bertahan lama di Desan. Namun, Dongju hanya mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut, meskipun dalam hatinya ia tidak ingin berkhianat kepada Pak Cha. Seperti biasa, Dongju selalu melaporkan semua kejadian kepada Pak Cha, termasuk pertemuannya dengan Guki. Menanggapi hal tersebut, Pak Cha menyadari bahwa mereka membutuhkan penambahan posisi wakil ketua, terutama karena akuisisi Yusong Chemical akan memperbesar cakupan perusahaan. Ia merasa bahwa Guki tidak akan mampu menangani semua itu sendirian. Oleh karena itu, Pak Cha mengusulkan untuk mengangkat Huildo sebagai wakil ketua sebelum nantinya dipromosikan menjadi ketua menggantikan dirinya. Setelah menerima instruksi tersebut, Dongju segera menemui Huildo untuk menyampaikan keputusan Pak Cha. Huildo, yang tampaknya tidak keberatan, bahkan menawarkan Dongju fasilitas helikopter selama 10 hari jika ingin menyelidiki dirinya lebih lanjut. Singkat cerita, selama 10 hari berikutnya, Dongju menggunakan helikopter untuk mengawasi dan menyelidiki Huildo. Ketika akhirnya ia hendak melaporkan semua temuannya kepada Pak Cha, baru saja turun dari tangga, ia dihampiri oleh Yun. Yun yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya langsung mendekatinya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama karena Dongju tiba-tiba dipanggil oleh Pak Chai. Yun merasa sedikit sedih karena mereka hanya bisa bersama dalam waktu singkat, tetapi ia tetap menerima keadaan itu. Dalam pertemuan dengan Pak Chai, Dongju ditanyai mengenai penyelidikan terhadap Huildo serta pengangkatannya sebagai wakil ketua. Pak Chai rupanya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun, Dongju berusaha menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Pak Chai sebenarnya memiliki tujuan yang sama dalam hal ini. Dongju dan Pak Chai berencana untuk mengambil jabatan tinggi di Desan, di mana hubungan mereka bisa diibaratkan sebagai saling menguntungkan jika salah satu naik, yang lainnya juga harus ikut naik. Setelah urusan pekerjaan selesai, Dongju kembali ke rumah dan melanjutkan kebersamaannya dengan Yun. Kali ini, mereka mandi bersama. Namun, saat itu Yun bersikap sedikit aneh. Ia tiba-tiba bertanya kalau mereka tidak berjodoh atau putus, apakah Dongju akan meninggalkannya dan membalas dendam. Sikap Yun yang berbeda dari biasanya membuat Dongju merasa ada sesuatu yang janggal. Bahkan ketika Yun mengeringkan rambutnya, sesuatu yang jarang ia lakukan, Dongju semakin curiga. Ia pun bertanya apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu Yun. Namun, Yun hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya ingin bercanda. Tak lama kemudian, Yun menerima telepon dan meminta izin untuk menjawabnya. Yang membuat Dongju curiga adalah Yun menutup pintu saat berbicara dan terdengar marah-marah. Ia mengatakan sesuatu yang menyiratkan kalau ia tidak mau mengalah lagi namun belum jelas kepada siapa ia berbicara. Sementara menunggu, Dongju mengambil roti untuk dimakan. Namun, tak lama setelah itu, ia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan menunjukkan gejala keracunan. Panik, Yun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sebenarnya, di masa lalu, Dongju pernah dijodohkan dengan cucu Pak Chai yang tinggal di Amerika. Menurut Pak Chai, perjodohan itu akan sangat menguntungkan bagi masa depan Dongju. Namun, Dongju menolak perjodohan itu sejak bertemu dengan Yun. Ia jatuh cinta pada Yun pada pandangan pertama ketika mereka tidak sengaja bertemu di sebuah kafe. Keesokan harinya, Yun mendatangi Dongju di kantor Desan, tempat mereka berdua bekerja. Ia memprotes laporan yang dibuat Dongju, yang mendapat komentar dari Pak Cha. Yun meminta kesempatan untuk memperbaiki laporannya jika memang ada kesalahan. Dongju, yang sudah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu dengan Yun, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya makan malam bersama. Dari situlah hubungan mereka semakin dekat. Demi Yun, Dongju bahkan menolak untuk menjadi menantu keluarga Pak Cha. Meskipun itu berarti kehilangan kesempatan naik jabatan dengan cepat. Setelah mendapatkan perawatan medis, Dongju akhirnya sadar kembali. Beruntung, kondisinya tidak terlalu parah. Dokter menyatakan bahwa Dongju mengalami reaksi alergi terhadap kayu manis yang tanpa sengaja dimasukkan ke dalam roti oleh Yun. Namun,
Dongju meyakinkan Yun bahwa ia sudah baik-baik saja dan mulai merasa lebih sehat. Mereka pun kembali ke rumah. Alih-alih beristirahat setelah kejadian yang hampir mengancam nyawanya, Dongju justru dikejutkan oleh Yun yang tiba-tiba mendekatinya dengan penuh godaan. Meski awalnya Dongju berniat untuk berhati-hati, Yun meyakinkannya untuk tidak perlu khawatir. Dengan sedikit malu-malu, Dongju akhirnya pasrah mengikuti keinginan Yun. Keesokan harinya, Dongju menerima kabar dari sekretaris Pak Cha bahwa ia diundang untuk menghadiri pernikahan cucu Pak Cha. Acara itu sebenarnya hanya untuk keluarga, tetapi karena Dongju sudah dianggap seperti keluarga sendiri, ia diminta untuk hadir. Saat itu, Dongju menyadari sesuatu yang janggal. Yun tidak ada di sampingnya. Ia mencari kemana-mana, tetapi Yun benar-benar tidak terlihat. Padahal, hari itu Dongju sudah berniat untuk melamar Yun. Sebelum berangkat, ia pun mengirim pesan kepada Yun, memberitahukan bahwa ia akan pergi sebentar ke pernikahan cucu Pak Cha. Setibanya di lokasi pernikahan, Dongju dikejutkan oleh fakta bahwa calon menantu Pak Cha ternyata adalah keponakan dari Om Jangson, teman sekolahnya di masa lalu. Namun, hubungan mereka berdua jauh dari kata akrab. Sejak dulu, mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dongju bahkan tak segan-segan untuk berkata kasar kepadanya, apalagi ketika ia mengetahui bahwa Jangson kini telah menjadi jaksa agung. Dongju bertanya-tanya bagaimana bisa Jangson mendapatkan posisi itu, dan segera mendapat jawabannya. Ternyata, Jangson adalah keponakan dari Pak Yom, seorang jaksa berpengaruh. Saat pesta pernikahan dimulai, pengantin pria masuk lebih dulu, disusul oleh pengantin wanita. Namun, ketika pengantin wanita melangkah masuk, Dongju mendadak terdiam, tubuhnya seakan membeku di tempat, matanya membelalak saat melihat siapa sosok yang mengenakan gaun pengantin itu yang ternyata adalah pacarnya. Yun, wanita yang baru saja tidur bersamanya tadi malam dan orang yang paling ia cintai. Yun berdiri di altar, bersiap menikah dengan Jangson, orang yang bahkan bukan teman baiknya. Amarah Dongju langsung meledak. Bagaimana bisa orang yang ia cintai tiba-tiba menikah dengan orang lain, tanpa memberitahunya sedikit pun? Pengkhianatan itu begitu menusuk.